Dalam gulungan awan panas dari puncak Semeru, dia nyaris tinggal nyaman. Diseret dengan tubuh tertelungkup berkilo-kilometer. Secara ajaib, dia bisa selamat dari erupsi Semeru. Di usia 25 tahun, Agus Rudi Hartono kini hanya bisa terpaku bersama pengungsi Semeru lain di Lumajang. Kakinya nyaris tidak bisa digerakkan, sementara kemampuan berpikirnya lambat. Ibunya yang merawat Rudi sejak dulu, kini tidak punya apa-apa lagi. Rumah dan sumber penghasilannya musnah tak bersisa. Waktu turun dari rumah itu, soto warik sekuat tenaga mas. Karena apa? Nggak bisa jalan gitu. Jalannya nol sewu gini anak saya itu mas. Jadi ini beset dah semua gitu loh. Ditarik bisa biar bisa jalan gitu. Terus saya tuh diinjek-injek sama orang yang lari, yang bisa ada lari ke situ. Diinjek-injek, kepala saya nggak peduli, pokoknya anak saya pegang terus mas. Sabtu sore 4 Desember 2021, Gunung Semeru setinggi 3.676 meter dari permukaan laut memuntahkan awan panas guguran. Dahsyatnya gelombang awan panas yang berisi material batu, kerikil, pasir, dan abu panas dengan kecepatan hingga 100 km per jam terekam sejumlah video amatir. Erupsi ini bukan yang pertama kali. Laman Badan Geologi dan Sumber Daya Mineral menyebut sudah ada 10 kali erupsi Semeru yang pernah terdokumentasi. Sejak perkiraan erupsi pertama pada tahun 1818. Hingga 21 Desember, erupsi Semeru membuat 50 orang meninggal dan 36 lainnya dilaporkan hilang. Korban selamat mengungsi di 148 titik pengungsian yang tersebar di Kabupaten Lumajang, Malang, Probolinggo, dan Jember. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat ada 10.400 jiwa yang mengungsi. Satu di antara pengungsi erupsi Gunung Semeru di Lumajang adalah Agus Rudi Hartono. Menempati tenda nomor 8, dia tinggal bersama 20 tetangga sesama warga Dusun Kajar Kuning. Rudi, panggilan akrabnya, menyelamatkan diri dari erupsi bersama Ngatri sang ibunda. Saat erupsi terjadi, Rudi terseret dengan tubuh terlungkup bersama sang ibu hingga belasan kilometer. Waktu turun dari rumah itu, soto warik sekuat tenaga mas. Karena apa? Nggak bisa jalan gitu. Jalannya nol sewu gini anak saya itu mas. Jadi ini beset dah semua gitu loh. Ditarik gitu Ditarik bisa biar bisa jalan gitu. Terus saya tuh diinjek-injek sama orang yang lari, yang bisa ada lari ke situ. Diinjek-injek, kepala saya nggak peduli, pokoknya anak saya pegang terus mas gitu. Nggak bisa lepas dari saya. Ya itu udah naik ke tepeng-tepeng. Saya sowon anak saya taruh di kepala mas. Dicendol-cendol gini. Itu suruh pegang-pegang apa yang kena pegang. Nah, pegang ya. Ayo usaha. Mungkin mudah-mudahan masih selamat kita gitu. Jadi saya sekuat tenaga mas, terjebak di dalam air. Airnya segini anak saya. Anak saya kayak orang renang itu nggak bisa napas dia mas gitu. diseret ya? Diseret, ditarik. Ada apa itu, ada petir dari Gunung Semeru itu letusan. Itu saya cari jalan. Oh itu jalan. Balik lagi sama anak saya. Udah nggak ketemu. Di mana kamu nak? Saya di sini katanya. Diraba-raba terus dapat tangannya. Saya tarik lagi. Ya kelepek-kelepek di dalam air itu mas anak saya tuh. Berhasil selamat dari bencana, kini hari-hari di pengungsian dijalani Rudi dengan tabah.
Luka sekujur tubuh sudah mengering, namun kondisi kakinya semakin lemah. Seandainya kaki Rudi bisa ditukar sama kaki saya tukar mas. Biar adik saya bisa jalan normal. Saya nggak bisa ditukar. Gitu. Masa pun ngapain jika ada pusam, jika timbul. Jadi sabarin dia jangan buka. Besok jangan pari dek. Dah. Bebek dah. Yang latihan ini. Agus Rudi Hartono, pria 25 tahun itu adalah warga pedesaan yang luput dari perhatian dan semua jaminan sosial kesehatan yang harusnya menjadi hak Rudi bersama ibunya. Mereka tidak punya kartu Indonesia Sehat, BPJS, atau bahkan tak menerima berbagai bentuk bantuan sosial. Rudi sebenarnya lahir dan tumbuh dengan fisik normal. Kakaknya Sulianto bercerita betapa saat kecil fisik Rudi jauh lebih kuat dari anak seusianya. Semenjak dia lahir normal. Terus ya masih normal. Waktu sekolah dia sekolah, waktu ngaji dia ngaji. Terus habis itu dia waktu menginjak umur 12 tahun sunat. Setelah sunat itu sembuh, dia kerja biasa seperti biasa, kerja bantu ibu, cari kayu, cari rumput, bantu saya nyangkul gitu. Sampai-sampai dia tenaganya kuat banget dia. Ada orang yang dulu bilang masih zamannya film Samson itu Samson dari timur gitu. Saking kuatnya dia. Iya. Tapi ya nggak tahu kenapa, mungkin Allah berkehendak lain. Tapi kemampuan verbalnya sejak kecil memang bermasalah. Dia juga sering tak mampu merespon pertanyaan sederhana. Kemampuan berpikirnya pun lemah, hingga Rudi terpaksa putus sekolah di kelas 2 SD yang membuatnya tidak bisa membaca dan menulis. Berbicara dengan Rudi harus pendek dan jelas, meskipun kadang hanya tatapan mata saja yang menjadi caranya menjawab. Tiba-tiba sakit aja atau Tiba-tiba langsung sakit. di mana sakit? Dari sini Ah, ke sini, turun ke bawah. bawah. Sebelah kiri dulu apa kanan dulu yang sakit? Yang dari sini sampai sini. Oh, berarti dua-duanya waktu itu. Terus kamu bilang apa sama ibu sama kakak? Ya carikan dukun gitu. Waktu di pengungsian terasa begitu lambat. Rudi berusaha membunuh waktu dengan tidur lebih cepat di malam itu. Kadang saat malam hari, rasa nyeri merambat di kakinya. Seperti di hari-hari yang lain, Ngatri sang ibu terus berada di sisi Rudi, membantunya jika dia terjaga saat malam. Mandiri memang hal yang jauh dari sosok Rudi. Sejak tak mampu berjalan normal pada usia 14 tahun, praktis lebih dari separuh usia Rudi digantungkan pada sang ibu. Sebelum di pengungsian, Ngatri bekerja sebagai buruh tani. Kadang beberapa bulan sekali, dia juga memperoleh sedikit penghasilan dari menjual pisang dari sebidang kebun miliknya. Bekerja di lahannya orang-orang yang punya ladang gitu, kayak nyangkul, kayak tanam padi, matun gitu mas. Dibayar berapa? 30 Per setengah hari, jam 12 dari jam dari jam 7 sampai
Nanti kadang-kadang ada liburnya Mas. Kalau di sana kan taninya tuh sawah. Nanti kalau habis tanam ya libur dulu, nunggu dulu. Nanti udah matun baru ditarik lagi sama orang gitu Mas. Nggak setiap hari ada, nggak kayak pabrik Mas. Tak punya biaya menjadi alasan Rudi sejak kecil hingga saat ini tak mendapatkan pengobatan. Bahkan untuk mencari tahu ke dokter soal penyebab kaki sang anak cacat, Ngatri tak mampu membayarnya. Terus umur 3 bulan dia punya penyakit sesek gitu Mas. Napas, sesek napas. Habis itu panas. Terus disuntik 1 minggu, suntik lagi, 1 minggu disuntik lagi. Lama-kelamaan kan masih bisa kerja. Disuntik Sama menteri. Mantri, ya. Katanya apa kata mantri? Nggak ngomong apa-apa dia. Udah umur 17 tahun, aneh jalannya gitu. Agak susah. Kok anak saya gini jalannya ya, kenapa? Melihat kondisi kaki Rudi yang tertatih berjalan sejak usia remaja, membuat sang kakak Sulianto rasanya ingin bertukar nasib dengan adiknya. Seandainya kaki Rudi bisa ditukar sama kaki saya tukar Mas. Iya. Biar adik saya bisa jalan normal. Saya yang ngerasain kayak gitu kan, saya masih bisa berpikir gimana cara bisa jalan. Kalau Rudi kan nggak bisa. Gitu. Seandainya bisa ditukar, gitu. Saya nggak bisa ditukar. Gitu. Ya gimana lagi Mas kalau nggak ada pemerintah yang peduli sama kita. Apa buat makan selanjutnya nanti? Mana saya karena nggak ada kerjaan, lahan juga nggak ada, apalagi rumah udah hancur gitu loh Mas. Pagi itu, cuaca di kaki Gunung Semeru cukup cerah. Sosok Semeru yang gagah menjulang diselimuti kabut tipis. Pagi ini seharusnya tim berbuat baik hendak mengantar Rudi dan ibunya kembali ke tempat tinggal di Desa Kajar Kuning. Mereka ingin sekali melihat kondisi rumah setelah dihantam awan panas. Meski izin sudah diberikan, tapi kegiatan urung terlaksana. TNI sebagai penanggung jawab keamanan menyatakan Desa Kajar Kuning masih tidak aman dimasuki kecuali oleh tim SAR. Tapi lewat sebuah video yang diambil salah satu anggota tim SAR, Rudi dan ibunya tetap bisa melihat kondisi desa dan rumah mereka. Seluruh desa tertimbun pasir dan material vulkanik Gunung Semeru. Tebalnya material membuat rumah mereka hanya terlihat atapnya saja. Sebidang kebun milik Ngatri yang menjadi salah satu sumber nafkahnya hilang. Semuanya hancur, musnah dilalap erupsi. Ya gimana lagi Mas kalau nggak ada pemerintah yang peduli sama kita. Apa buat makan selanjutnya nanti? Sedangkan kondisi anak saya aja kayak gini Mas. Gitu. Kira misalnya buat pengobatan Rudi, buat apa gitu dengan kondisi yang nggak, hampir semuanya udah nggak ada, gimana? Ya cari aja kerjaan mungkin kalau masih ada. Kalau nggak ada ya gimana ya Mas ya, nggak bisa mau usaha, nggak punya biaya. Iya. Buat Rudi juga udah nggak ada. Iya, nggak ada biaya. Mana saya karena nggak ada kerjaan, lahan juga nggak ada, apalagi rumah udah hancur gitu loh Mas. Kalau dulu kan masih bisa kerja untuk nafkahin anak saya yang seperti ini. Ya sekarang ya nggak tahu dah nanti ke belakangnya gimana gitu. Kekhawatiran jelas terlihat menyelimuti diri Ngatri, membayangkan hidup Rudi tanpa dirinya suatu hari nanti. Umur Ngatri akan semakin tua
Sementara di usia 25 tahun, putra kesayangannya tak mampu mengurus dirinya tanpa bantuan orang lain. Termasuk hanya untuk sekedar mandi pun Rudi tidak mampu sendiri. Selalu ada orang lain untuk semua urusannya ke kamar mandi. Tidak hanya itu, 10 tahun hidup dengan mobilitas terbatas diduga membuat mental Rudi terpengaruh. Kedatangan anggota Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia PPDI Lumajang yang menemui Rudi meyakinkan hal tersebut. Saat mencoba menggali apa yang ada di hati Rudi, anggota PPDI menangkap kesan bahwa Rudi merasa sudah hilang asa untuk sembuh. Ia merasa tak akan ada yang mau menolongnya. Ini sangat memungkinkan untuk bisa ditolong. Tapi sejauh ini beberapa kali kita datangi masih belum tergerak hatinya untuk bisa mengikuti arahan kita. Mudah-mudahan dengan terus kita datangi dengan teman-teman disabilitas, dia akan tergugah sendiri. Jadi terutama untuk didikan mentalnya dia supaya ada rangsangan untuk ingin bangkit sehingga bisa membantu orang tuanya yang tinggal satu-satunya. Jadi ibu bantu di sekolah. Tim berbuat baik juga mencoba mencari tahu apa yang terjadi pada kaki Rudi. Mengapa kemampuan kakinya makin melemah dan terus menimbulkan rasa nyeri. Kami menghubungi tim relawan dari sebuah rumah sakit di Jember yang ada di pengungsian untuk melakukan observasi fisik pada kaki Rudi. Dan benar saja, diduga kondisi kaki Rudi sudah di tahap kronis. Dan dari di situ saya raba juga tidak ada kondisi tulang pinggang yang berbeda dari kondisi normal. Jadi saya curiganya itu adalah suatu proses peradangan pada sendi. Karena tidak pernah diobati, tidak pernah diperiksa, proses radang itu terjadi terus-menerus. Sehingga sampai menyebar ke lutut juga tadi ternyata. Jadi pasiennya pun saya periksa sambil tidur, saya suruh nekuk pun tidak bisa lututnya. Jadi ada pinggang sampai ke lutut juga. Namun masih ada secerca harapan bagi Rudi untuk kembali pulih. Dia masih punya impian untuk bisa mandiri, membalas budi baik sang ibu, dan menjaga di sisa masa tuanya. Rudi butuh uluran tangan orang-orang baik untuk membuat asanya jadi nyata. Pengennya apa kalau misalnya udah sembuh, udah bisa Ya, nungguin ibu. kerja gitu? Iya. Kerja apa biasa? Ya, ngacul, Pengen cari rumput. pengen bisa macul lagi ya? Iya, Pengen bisa cari rumput lagi ya? iya. Wah. Apa sih? Kamu kesenangannya apa? Hobinya apa? Kambing. Rumputin, ngedet mau kambing. Piara kambing. Kamu senang ipera kambing ya? Iya.